Orang-orang Yahudi sudah cukup nyaman dengan cara mereka menafsir firman dan cara mereka menghidupi firman. Tetapi ketika Kristus datang, Kristus membongkar itu sebagai sebuah kepalsuan. Oleh karena itu, maka banyak orang itu dihanguskan oleh kebenaran firman dan sang firman itu. Bapak, Ibu, dan saya mengenal Kristus sebagai sang firman itu. Kristus adalah sang firman, maka dia melampaui nabi-nabi. Dia bukan hanya datang sebagai pembawa firman. Dia tidak hanya datang sebagai pemberita firman, tetapi dia adalah firman itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya bahkan waktu khotbah di tempat ini saya mengatakan, Kristus adalah isi firman. Dia adalah poros daripada firman Allah yang sejati. Maka dia selalu ada di dalam pemberitaan semua nabi yang sejati. Kalau dulu dia hanya diberitakan, sekarang sang firman itu hadir di tengah-tengah umat Allah. Menjadi berkat bagi mereka, menjadi anugerah bagi mereka. Dia melampaui para nabi. Sang firman datang untuk memberitakan firman. Sang firman datang untuk bersaksi tentang dirinya sendiri. Bahkan sang firman datang untuk menggenapi firman. Dia menafsir firman sehingga orang-orang Yahudi yang telah disesatkan atau dipengaruhi oleh tafsiran yang salah dikembalikan kepada tafsiran yang benar. Dia memberitakan tafsiran yang benar itu. Bahkan dia menghidupi itu. Dan ketika dia memberitakan dan dia menghidupinya, apa yang dia beritakan dan apa yang dihidupi terkait dengan firman itu menjadi api yang menghanguskan banyak orang. Bapak Ibu, ketika Yesus memberitakan firman, hidup yang sesuai dengan firman, sekaligus pemberitaan firman itu menjadi api yang menghanguskan. Saudara dan saya tahu Kristus berkali-kali menegur dosa berdasarkan firman. Kristus berkali-kali melawan kepalsuan atau ajaran yang palsu. Kristus berkali-kali membongkar topeng orang-orang yang terlihat begitu saleh di dalam kehidupan masyarakat pada zaman itu. Ketika firman diberitakan dan orang lihat kepada apa yang Kristus beritakan, apa yang Kristus hidupi, mereka digelisahkan. Orang-orang berdosa gelisah. Saya kira salah satu ciri kehadiran api itu kalau makin lama dia makin besar. Banyak orang kemudian menjadi semakin gelisah. Ketika Bapak Ibu dan saya ada di satu ruangan yang gelap, lalu kemudian atap rumah kita kalau pakai seng atau ada bolong sedikit saja, ada cahaya masuk. Bapak Ibu dan saya lihat ada debu yang seperti melayang-layang di atas itu. Ketika cahaya itu masuk, dia menelanjangi, dia membukakan segala sesuatu yang tersembunyi. Orang-orang Yahudi sudah cukup nyaman dengan cara mereka menafsir firman dan cara mereka menghidupi firman. Tetapi ketika Kristus datang, Kristus membongkar itu sebagai sebuah kepalsuan. Oleh karena itu, maka banyak orang itu dihanguskan oleh kebenaran firman dan sang firman itu. Konsekuensinya adalah kemarahan yang amat sangat terhadap Yesus Kristus. Mereka ingin membunuh dia. Kenapa? Karena firman Allah yang sejati disuarakan. Tetapi juga pada saat yang lain, Bapak, Ibu, dan saya menemukan bahwa hidup dan pemberitaan firman yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu menjadi seperti air di tanah yang tandus, memuaskan jiwa manusia yang haus akan firman Tuhan. Kehadiran Kristus, pemberitaan firman yang dia lakukan menjadi sukacita bagi banyak orang. Membawa banyak orang itu kembali ke rumah Bapa. Membawa anak-anak bungsu untuk datang kembali ke rumah Bapanya. Membawa para pelacur untuk sadar betapa berdosanya mereka sehingga mereka begitu mencintai Kristus. Ada orang-orang yang dianggap sebagai pelacur yang memecahkan buli-bulinya dan mencuci kaki Kristus dengan minyak itu. Ada pemungut-pemungut cukai yang meninggalkan segala sesuatu yang dikejar seumur hidupnya untuk datang kepada Kristus dan kembali kepada Allah. Di satu sisi hidup dan pemberitaan Kristus itu membuat banyak orang membenci dan ingin membunuh dia. Tetapi hidup dan pemberitaannya juga menawan banyak orang yang jatuh cinta kepadanya. Bapak Ibu, ini yang terjadi ketika Kristus melemparkan api itu ke dalam dunia ini. Firman Allah yang sejati akan mengkutupkan manusia. Dia akan membakar manusia yang berdosa sebagai alat penghakiman, atau dia akan memurnikan manusia yang berdosa, mengembalikan mereka kepada Allah dan memurnikan kehidupan mereka. Maka ini akan menjadi apa yang disebut sebagai alat anugerah. Setiap kali Bapak Ibu dan saya mendengar firman, Bapak Ibu dan saya harus memberi respons. Responilah firman Allah itu dan berikanlah respon yang benar. Jangan biarkan firman itu semata-mata menjadi api yang membakar kehidupan kita dan membuat kita terus-menerus ada di dalam penghakiman Allah. Tetapi biarlah Bapak Ibu dan saya meresponi firman, dan firman memurnikan kehidupan kita, mengembalikan kita kepada Allah, mendudukkan kita atau memposisikan kita pada posisi yang seharusnya.